Shalom, puji Tuhan. Saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Sebuah kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Dan biarlah kesempatan yang ada saat ini kita mau gunakan sebaik-baiknya untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Pujian kita, penyembahan kita, hati kita kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan
Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, biar Engkau saja yang layak kami sembah, Engkau saja yang layak kami tinggikan Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, ketika nama-Mu ditinggikan Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan lawatan-Mu, kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami semuanya. Jamah setiap hati-hati kami Tuhan, hati-hati yang haus, hati-hati yang lapar akan Engkau. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu mengalir, Roh Kudus-Mu menjamah kami semuanya, memuaskan jiwa kami, memuaskan dahaga kami, sehingga hidup kami benar-benar Tuhan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara ibadah ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Shalom yang di rumah. Shalom semuanya adalah orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Karena kita percaya kekuatan kita berasal dari Tuhan. Biarlah kekuatan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita, membuat kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Semuanya mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacita, sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oh haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita memiliki hati yang selalu setia, mengiring Tuhan, melayani Tuhan selama hidup kita.
seperti wanita mengurapimu. Kami mau duduk di dekat kakimu Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku mau. Sekali lagi katakan sampai akhir. Dan waktu pemberitaan firman Tuhan, saya persilakan kepada hambanya. Menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. sampai Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. ku tetap Setia untuk melayanimu. Kira lama ya sara lama lama rama syekara baba syara lama lama kira lama lama ya syara baba 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 ya lama baba baba syeki para lama baba 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 kira baba 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 syeki. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sangat baik Tuhan. Pada hari ini, pada saat ibadah ini Engkau hadir. Engkau melawat setiap kami yang ada di tempat ini. Engkau melawat kami yang ada di rumah pada saat ini Tuhan. Tidak terluput, tidak terkecuali Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarkan firman yang ditabur itu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi sesuatu yang berharga dalam kehidupan kami. Materaikan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di ruangan ini juga yang ada di rumah. Pada hari ini saya ingin berbagi
Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada Bapak Ibu Saudara. Kiranya apa yang disampaikan pada hari ini itu boleh memberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, baik, saya akan memberikan tema khotbah pada hari ini, yaitu pembunuh manusia. Ya, kita tahu bahwa pada saat ini, hari-hari ini, iblis semakin gencar, iblis semakin kuat menyerang manusia, baik itu orang yang kenal Tuhan, terlebih juga orang yang tidak kenal Tuhan. Iblis membunuh, membinasakan mereka. Itu adalah pekerjaan iblis. Sejak mereka ada, sejak manusia pertama kali diciptakan, rencana iblis untuk membunuh, membinasakan manusia, supaya manusia itu dihukum bersama-sama dengan iblis. Baik, kita akan membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-44. Saya membacakan firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak awalnya. Setelah Adam dijatuhkan ke dalam dosa, kemudian Adam diseret, Hawa juga diseret ya di dalam dosa. Tidak berhenti sampai di situ. Iblis tidak puas, ya. Bahkan keturunannya Adam, anak-anaknya Adam pun itu mengalami hal yang sama. Kain dan Habil, kita ketahui bahwa kisah ini sangat-sangat menarik dan sering kali diceritakan di dalam sekolah minggu. Bagaimana bersaudara ini adalah anak dari Adam, lalu Habel dibunuh. Dan saya nggak akan memperpanjang kisah ini karena semuanya sudah tahu ya tentang ayat ini. Kita buka di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ya, ayat yang ke-6. Saya akan membacakan. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, di mana dikatakan bahwa iblis menggoda manusia dengan berbuat dosa. Iblis senantiasa ada di depan pintu hati kita. Untuk apa? Untuk kita mengikuti keinginan-keinginan iblis. Untuk kita lebih lagi mengikuti kehendak iblis. Dan kita tidak mendengarkan perintah Tuhan. Seperti yang pernah kita dengar ya, bahwa semakin hari banyak manusia-manusia yang semakin jahat. Di akhir-akhir zaman ini manusia semakin kehilangan kasih. Manusia sudah kehilangan kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Tetapi pada hari ini, mari kita semakin menguatkan iman kita, kasih kita kepada Allah lebih dalam lagi. Kita harus menjaga hati. Kenapa? Karena setelah Adam dijatuhkan, ya, dengan Adam dan Hawa dijatuhkan, dengan ketidaktaatan mereka, iblis itu mengganggu umat yang selanjutnya, generasi yang selanjutnya, yaitu dengan mengganggu hatinya, ya, dengan mengganggu hatinya, dengan hati yang kotor, dengan hati yang berdosa, otomatis manusia tidak akan berkenan kepada Allah. Otomatis manusia akan tertolak, otomatis manusia akan dibinasakan.
Ya. Hati manusia saat ini diserang oleh iblis. Dikacaukan dengan berbagai keinginan, berbagai perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, semakin hari kita belajar untuk mendengar bagaimana suara Tuhan dalam kehidupan kita. Pernah saya singgung ya, di dalam khotbah-khotbah saya yang dulu bahwa kita itu harus mendekat kepada Tuhan dengan mendengarkan khotbah-khotbah, membaca firman Tuhan. Banyak media-media yang bisa membuat iman kita itu semakin kuat. Iman kita itu semakin sungguh-sungguh, kasih kita itu semakin dalam. Satu dengan yang lain saling menguatkan. Karena apa? Iblis saat ini ada di sekeliling kita. Di dalam suratan Petrus bahwa iblis itu akan mengincar orang yang bisa ditelannya. Ya. Itu pekerjaan iblis, mereka akan membinasakan. Iblis saat ini lebih gencar lagi karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Ya, saya beberapa hari yang lalu melihat sebuah video dikatakan bahwa ada seorang anak yang dibawa oleh Tuhan untuk menyaksikan bagaimana peristiwa kedatangan Tuhan itu. Anak ini mendapat karunia seperti itu, luar biasa. Dan ya, bagi kita yang saat ini tidak mengalami hal itu, mari pada saat ini kita lebih mencari Tuhan. Kemudian saya akan menyambung dengan ayat yang sudah enggak asing lagi, yaitu di dalam Amsal pasal yang keempat. Ya, ini enggak asing lagi ini. Sering dibaca, sering kita dengarkan. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana Amsal Salomo ini mengingatkan kita, supaya kita itu menjaga hati, ya kan? Di perkataan yang saya sampaikan tadi, bahwa iblis itu menyerang hati. Pada hari ini, pada saat ini, mari kita benar-benar menjaga hati kita. Kita waspada. Kalau hati kita tidak waspada, kalau mata hati kita tidak memperhatikan sekeliling kita, apa yang iblis kerjakan untuk menggoda kita, untuk menjatuhkan kita, kita bisa jatuh. Kita bisa mengikuti kehendak iblis. Ya. Sangat-sangat rawan. Iblis mengganggu hati. Sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-15. Di dalam Matius pasal yang ke-15. Di situ dikatakan ayat yang ke-19. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, Tuhan Yesus mengatakan sendiri Bapak Ibu Saudara, hati, ya, yang timbul dari hati itu adalah pikiran jahat. Kemudian pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita supaya kita tetap menjaga hati kita. Supaya hati kita tetap kudus. Hati kita tetap suci. Memang tidak gampang untuk menjaga hati. Tidak gampang. Sebagai orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Kalau pada malam hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita harus lagi lebih untuk menjaga kekudusan hidup kita, terutama hati. Kita loncat lagi ke depan ya, di dalam Matius. Ini perkataan Tuhan Yesus,
Sungguh sangat luar biasa. Di dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya kan? Kalau tadi Tuhan Yesus mengatakan, ya dari hati itu timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan. Nah, Tuhan Yesus menekankan lagi untuk kita itu berbahagia supaya kita itu menjaga hati kita. Hati kita itu dijaga dengan firman Allah supaya senantiasa bersih, suci. Karena kita nggak akan pernah bisa menjaga hati kita itu dengan kekuatan kita sendiri, itu nggak bisa. Seringkali saya itu juga digoda ya di dalam hati, di dalam pikiran. Banyak, tetapi saya katakan hanya dengan firman Tuhan saja. Ya kan? Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis 3 kali ujian itu, dengan firman Tuhan Yesus itu menjawab godaan iblis, ya kan? Ada tertulis, ya kan? Ada tertulis. Dengan firman Tuhan kita melawan iblis. Ketika hati kita diserang, ketika hati kita mulai digoyangkan, ketika hati kita mulai diteror dengan berbagai banyak hal, siasat iblis sangat licik. Ketika kita mulai ikut, waduh, berarti kita menjadi tawanan iblis. Mari, pada hari ini kita lebih waspada. Hari-hari ini iblis semakin gencar menyerang umat Tuhan. Mari semakin mendekat kepada Tuhan, iblis akan lari daripada di hadapan kita, ya. Kemudian kita sambung lagi di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, ya kan? Kejarlah kekudusan. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bagaimana kalau hidup kita, hati kita itu kotor, sudah penuh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah? Apakah bisa kita itu bisa melihat Tuhan? Kalau kita bisa melihat Tuhan, berarti kita itu bersama-sama dengan Tuhan, iya kan? Iya. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita itu bisa melihat Tuhan. Kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, kita tidak bisa melihat. Hati ini loh yang saat ini diserang. Sangat-sangat rawan, Bapak Ibu Saudara. Keinginan hati manusia itu banyak. Terkadang kita enggak menyadari bahwa di balik semua itu ada rencana iblis. Tetapi kita harus lebih waspada lagi, kita harus lebih mendekat lagi dengan Tuhan supaya kita itu peka akan suara Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saya enggak akan memperpanjang firman Tuhan pada hari ini. Kiranya apa yang sudah disampaikan itu boleh menjadi kekuatan, itu boleh menjadi peringatan bagi setiap kita. Untuk kita lebih hari lepas hari kita menjaga hati kita untuk tetap kudus. Ya, supaya dengan hati yang kudus, dengan hati yang suci, kita akan bisa melihat Tuhan Allah kita yang ada di dalam kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan saya akan berdoa untuk firman yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah disampaikan Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema bagi setiap kami. Jemaat GBIS Lumajang Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ini, baik yang ada di rumah. Kiranya Tuhan, Engkau yang memateraikan firman ini, menjaga firman ini,
ada di dalam setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Untuk jemaat-Mu lebih waspada, menjaga hati mereka Tuhan, supaya hati mereka tetap kudus, hati yang tetap berkenan di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami bisa melihat Engkau yang kedua kali dan kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati setiap kami, baik kami yang sudah melayani musik, WL, singer, alat-alat yang ada Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, juga yang sound system, semuanya yang terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan, Engkau yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih buat Pak Yuda yang sudah menyaringkan firman Tuhan dengan begitu sangat baik. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita. Dan mari kita menerima doa berkat, mari kita angkat tangan kita, mari kita terima doa berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah setia stay mengikuti ibadah kita ini. Semoga selalu sehat dan terus jaga kesehatan masing-masing. Karena pada saat ini pandemi masih terus berlanjut dan mari kita jaga diri kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.